Selamat pagi Bapak, teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Daniel Julianto Panjaitan dengan NIM 1DS24013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan saya di UAS PBO semester 4 ini. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelas parking area. Jadi kelasnya ini merepresentasikan dari sebuah area parkir dalam sistem manajemen parkirnya. Jadi kelas ini menggunakan konsep GPA, Jakarta Persistence API, yang biasa dipakai untuk mapping objek Java ke table di database. Jadi satu objek parking area itu satu baris data satu objek parking area itu satu baris data di tabel database. Jadi untuk awalnya itu package-nya ada di PBO F01, disimpan di dalam package. Terus kemudian import Jakarta Persistence ini maksudnya kita meminjam dua anotasi dari library CJPA, yaitu entity dan CID. Kemudian ada public class parking area, yang dimana ini tuh anotasi dari si entity yang bikin kelas kita dikenali oleh si GPA sebagai tabel di database-nya. Jadi nanti secara otomatis si GPA ini bakal bikin table bernama parking area di database nanti. Jadi itu nggak perlu nulis SQL manual. Atribut di dalam si public class ini ada private string name, private integer capacity, ada private string allowed type, yang dimana kalau name ini yaitu primary key, yang dimana ini tuh identitas unik tiap area parkirnya. Kemudian capacity ini untuk berapa banyak kendaraan yang bisa parkir di dalam si parking area. Kemudian allowed type ini adalah jenis kendaraan yang diizinkan, misal motor, mobil, truk, dan lain-lain. ID ini artinya field name, dijadikan primary key di tabel database. Jadi setiap area parkir harus punya nama yang unik dan tidak boleh sama. Di sini ada constructor kosong. Ini itu bersifat wajib kalau pakai si GPA. Jadi ini kemudian ada konstruktor yang berparameter. Jadi ini tuh fungsinya membuat objek dengan data langsung. Di sini ada this name, this capacity, this allowed type. Kemudian ini ada getter methods. Ini karena semua field dideklarasikan private atau prinsip enkapsulasi, jadi tuh aku buat getter untuk mengakses nilai field dari luar kelasnya. Jadi di sini nggak ada setter, artinya data area parkir nggak bisa diubah setelah dibuat atau immutable. Jadi nanti cara kerjanya itu kayak gini, kita buat objek parkir area, terus nanti si GPA baca entity atau dan juga si ID-nya, dan kemudian GPA-nya simpan otomatis ke tabel database, terus kemudian data bisa diambil lagi pakai getter. Kemudian kita akan bahas mengenai vehicle, nggak tahu sih bacanya. Jadi kelas ini merepresentasikan sebuah kendaraan dalam sistem parkirnya. Jadi yang bikin menarik di sini tuh sebenarnya dibandingkan kelas parking area sebelumnya, kelas vehicle ini punya relasi ke kelas lain, yaitu ke parking area. Ini adalah implementasi nyata konsep relasi antar table di database menggunakan GPA. Import tambahan di sini tuh main to one sama join column, di mana main to one itu mendefinisikan tipe relasi antara kelas atau tabel. Kemudian join column ini untuk menentukan kolom penghubung atau foreign key di table. Atribut
dari si uh, kelas ini, ia adalah plat number atau nomor plat yang dijadikan sebagai primary key. Kemudian ada owner sebagai nama pemilik kendaraan. Terus kemudian ada type, ini tuh jenis kendaraannya, kayak motor, mobil, dan lain-lain tadi. Kemudian ada parking area, area parkir tempat kendaraan diparkir. Kemudian relasi utamanya itu ada di menu tuan, yang dimana ini tuh penting. Menu tuan itu arti dari relasinya itu banyak vehicle bisa diparkir di satu parking area. Jadi satu parkir bisa menampung banyak kendaraan, tapi satu kendaraan hanya bisa berada di satu area pada satu waktu. Kalau ini tuh maksud dari optional true ini tuh artinya boleh kosong. Jadi field area ini boleh null. Itu kendaraan belum tentu sedang parkir di mana-mana. Bisa jadi kendaraan baru terdaftar tapi belum masuk ke area parkir manapun. Kemudian untuk join column ini tuh kerjanya memberitahu GPA untuk membuat kolom area nama, area underscore nama di tabel vehicle ini. Vehicle kita buat vehicle. Kalau bacanya vehicle. Vehicle ini sebagai foreign key yang menunjuk ke table parking area. Di sini ada constructor. Constructor ini tuh seperti yang aku jelaskan tadi, ini public vehicle ini tuh wajib ada untuk GPA. Constructor kosong. Saat registrasi kendaraan baru, area belum diisi dulu. Jadi perlu diperhatikan bahwa area tidak dimasukkan ke constructor. Ini tuh logis karena kendaraan bisa didaftarkan dulu, baru kemudian diparkir ke suatu area. Kemudian di sini getter dan setter. Getter dan setter ini getter hanya bisa dibaca dan kemudian setter hanya ada untuk area doang, dimana karena plat number, owner, dan type itu adalah data tetap yang tidak berubah, sedangkan area bisa berubah dengan case kendaraan bisa masuk dan keluar area parkir kapan saja. Kemudian kita akan bahas tentang Epno GPA. Jadi ini kubuat kelas ini kubuat karena aplikasi parkir versi sederhana yang berjalan tanpa database, karena saat itu waktu pengerjaan belum terlalu mengerti untuk mengkoneknya ke Maven, dan kalau buat Maven di saat itu juga udah terlalu lama. Jadi ini tuh aplikasi parkir versi sederhana. Ini adalah mainnya, tapi kita akan jelaskan nanti yang pakai GPA. Jadi ini tuh berjalan tanpa database atau GPA atau hibernate. Jadi semua data disimpan di memori RAM selama program berjalan atau ini memori. Ini tuh dibuat tanpa setup database terlebih dahulu. Jadi anggap aja ini kayak versi offline dari sistem parkir. Data akan hilang begitu program ditutup. Jadi awal itu nanti program status baca input baris per baris, terus scannernya di sini split dengan delimiter, kemudian cek perintah dari CMD yang switch.
Mari kita bahas. Jadi map string area areas new hash map ini tuh areas dengan key nama area, value-nya objek area. Itu fungsinya menyimpan semua area parkir vehicles ini tuh key-nya itu ada di nomor plat, objeknya ada di vehicle, kemudian fungsinya itu menyimpan semua kendaraan. Kenapa hashmap? Karena pencarian data by key, nama atau plate jadi 01 itu super cepat. Mari kita bahas untuk ini namanya case. Jadi setiap command ini pertama itu area add, ini tuh menambah area parkir di mana nanti kayak ini tuh nanti menunjukkan atau outputnya itu nanti kayak misal area add atau ditambahlah areanya, kemudian nanti akan muncul nama, terus kemudian kapasitasnya, terus kemudian yang diperbolehkan itu apa. Jadi ini adalah nama parkirnya, terus kemudian kapasitas dari si parkirnya itu udah berapa, lalu apa namanya jenis kendaraan yang boleh itu apa. Di sini ada try catch untuk first integer. Kalau ini tuh maksudnya kalau capacity bukan angka, default ke 0, bukan crash. Kemudian vehicle add ini tuh menambahkan plat nomornya, terus siapa pemiliknya dan tipenya apa, tipenya mobil kah atau kendaraan kah. Kemudian ada case park, dan ini tuh parkirkan kendaraan. Jadi nanti pertama itu di sini tuh mencek jenisnya itu cocok, terus kemudian di sini tuh mencek kapasitasnya. Ini tuh ngecek belum ada di sini dan cek belum parkir dimanapun gitu. Ada empat validasi berlapis sebelum kendaraan bisa parkir. Yang pertama, kendaraan dan area ada. Kalau gagal diam-diam. Terus kemudian jenis kendaraan cocok. Kalau nggak cocok ya dihimbau, maksudnya nggak usah dihiraukan. Terus kapasitas masih ada, kalau nggak ada ya dihiraukan lagi. Jadi kayak ya ignore aja gitu. Kemudian display all. Jadi display all itu apa ya, untuk mengsortir dari area ini tuh, mengsortir mana ya, nah ini tuh mengsortir area, terus yang dimana ini tuh dari A sampai Z, terus kemudian yang ini tuh mensortir si platnya dari A sampai Z itu diurutkan gitu. Jadi nanti format outputnya bakal kayak zona A mobil, terus 50 ada 2 gitu. Terus nama ada itu nama area, jenis, kapasitas, nama area, jenis mobil, kapasitas. Terus nanti ini tuh terisi atau enggak gitu di sini. Area parkir yang terparkir itu udah berapa di situ. Terus kemudian ini tuh kayak aku bilang tadi, dicek lah apakah atau disortir secara alfabetis atau secara alfabet, yang dimana mulai dari urut nama, kendaraan, urut nomor plat gitu. Terus kemudian dan itu
untuk menunjukkan plat nomornya, pemiliknya siapa, terus tipe kendaraannya apa, terus nanti break, terus ya ignore aja gitu. Kemudian uh, kita akan bahas mengenai inner class, yang dimana itu kelas di dalam kelas. Jadi dia itu apa ya, uh, private static ini tuh itu access modifier. Jadi kemudian ada field public tanpa getter nantinya. Kemudian ada method has vehicle vehicle, ada bullet, ada has vehicle, di mana itu vehicle innernya itu nggak ada. Terus kemudian perbedaan versi GPA-nya itu sebenarnya kalau di area itu tanpa entity atau ID, tapi kalau di vehicle ini nanti itu tanpa anotasinya. Kenapa fieldnya nggak private dibuat? Karena ini tuh inner class yang hanya dipakai internal. Terus kemudian nggak perlu enkapsulasi yang apa ya, yang dipres atau yang ketat kayak si kelas GPA yang diekspos keluar gitu. Ini aku jelasin ini tuh metode ini tuh iterasi semua area untuk memastikan satu kendaraan nggak bisa parkir di dua tempat sekaligus. Logika bisnis itu pentingnya. Sekarang kita bahas yang versi GPA-nya. Awalnya aku mengerjakan yang versi GPA, cuman pada saat di run itu nggak bisa karena agak bingung gitu, Pak. Cara menghubungkan si Maven sama ininya masih kurang. Jadi, tapi kita bahas dulu. Kelas app versi GPA ini adalah kelas utama, jadi titik masuk program yang sesungguhnya. Beda dengan Appno GPA tadi, ini versi ini menggunakan GPA dan database sungguhan untuk menyimpan data secara permanen. Semua operasi CRUD dilakukan lewat Entity Manager yang berkomunikasi secara langsung ke database-nya. Komponen utamanya itu ada di Entity Manager Factory, yang dimana itu ya adalah pabrik koneksi. Fungsinya dibuat sekali, mahal, baca konfigurasi, persistensi XML. Entity Manager ini itu koneksi aktif yang dimana ini tuh dipakai untuk semua operasi database, find, persist, merge. Terus kemudian target point ini adalah nama si persistensnya yang didefinisikan di file persistensi XML ini, yang merupakan yang itu berisi konfigurasi koneksi database. Jadi
Ehm, ada pola transaksi dari GPA-nya itu dimulai dari mget transaction begin. Dan itu memulai transaksi, terus mesin dalamnya ini adalah ya kerjakan atau mulai inputan, terus kemudian mget transaction ini menyimpan ke database-nya. Jadi kalau commit nggak dipanggil, data nggak tersimpan ke database. Kita akan bahas tentang area add. Jadi ini tuh hanya party ada satu, terus kemudian aku buat yang ada di dalam shared ini itu dari nama capacity dan allowed-nya. Nanti inilah yang dieksekusi yang akan masuk ke database-nya. Nanti alurnya itu kayak gini. Nanti cek di database sudah adakah. Kalau udah ada, abaikan, nggak error gitu. Terus kemudian kalau belum, ya persis, terus commit, nanti tersimpan di database. Begitu juga dengan vHisle. Jadi vHisle ini itu mendaftarkan kendaraan. Jadi yang didaftarkan itu mulai dari plat nama, plat, terus si pemilik, kemudian tipe kendaraannya, kemudian parkiran, memarkirkan kendaraan. Ini itu paling kompleks. Jadi sebenarnya sama aja yang silu nggak ya. Jadi yang bikin menarik itu ada di SQL-nya. Ini tuh pengecekan kapasitas menggunakan GPKLS query. Saya waktu buat ini agak ngarang-ngarang dikit, tapi nggak tahu ya, semoga fungsi gitu. Jadi ini tuh select count from vHisle where area name. Ini itu bukan SQL biasa, kemarin kami baca. Jadi ini itu GPKL atau Jakarta Persistence Query Language, yang query ke objek atau class, jadi bukan langsung ke tabel. Perbandingan validasi si part versinya GPA. Kalau melalui kendaraan dan area ada, app no GPA itu bisa aja null. Tapi kalau di app versi GPA ini itu fine dulu, baru dilihat apakah null gitu. Jenis kecocokannya itu equal, sama-sama aja. Terus kemudian belum parkir di sini, validasi belum parkir di sini itu kalau pakai app no GPA itu akan menggunakan ispark anywhere, akan dicek di mana aja dia parkir, adakah dia parkir sekarang. Kalau app itu cek pakai get area. Kemudian kalau mau cek kapasitas, app no GPA itu tadi park size-nya itu langsung ditunjukkan. Tapi kalau pakai app ya pakai GPA, itu pakai GPKL count query. Itu ngecek parkirannya, cek kapasitasnya gitu. Jadi kemudian ada display all. Ini tuh agak kompleks, nggak terlalu kompleks sih. Ini tuh menampilkan semua data. Jadi yang pertama query 1 ini tuh menampilkan semua area berdasarkan urutan nama. Terus kemudian for parking area, ini tuh query kedua menghitung kendaraan di area itu, di area sekarang. Terus kemudian
query 3 ini tuh mengambil kendaraan di area ini, jadi berdasarkan urutan si plat. Yang perlu diperhatikan itu untuk setiap area ada 2 query tambahan, count and list kendaraan. Jadi kalau ada n area, total query sama dengan 1 tambah 2n. Jadi itu disebut masalah n tambah 1 query problem yang umum di GPA. Format outputnya itu nanti sama aja. Misal zona A terus kapasitasnya 50 yang terisi masih 2, jadi nama areanya, kapasitasnya, jumlah terisinya. Terus kemudian berdasarkan urutan plat, misal B1111 Budi mobil, terus B3333 pemiliknya aku Adrian, terus jenis kendaraaannya mobil. Penutup penutupan resource ini tuh wajib, ini tuh menutup koneksi si database, ini tuh menutup si factory. Wajib dilakukan untuk mencegah memory leak dan koneksi database yang menggantung. Sebenarnya masih ada yang kurang lengkap di display all ini. Kalau di app Node.jpa tadinya output area menyertakan allowed type. Jadi zona A mobil 52 ada mobil, tapi versi di app versi di GPA ini mobil tuh nggak ditampilkan. Kemungkinan ini masih harus diperbaiki ya Pak. Jadi perbandingan mungkin yang kurang itu yang pertama dari aspek storage, app Node.jpa itu pakai hash map atau RAM, tapi kalau yang versi GPA pakai database atau disk. Berdasarkan data persisten, kalau app Node.jpa bisa aja hilang saat program tutup. Kalau versi GPA itu akan tersimpan secara permanen. Kalau cek kapasitas app Node.jpa menggunakan list size. Kalau yang versi GPA GPKL count. Terus kemudian cek duplikat itu pakai, kalau app Node.jpa pakai map contains key. Kalau GPA menggunakan GPA dia find, jadi mencari. Kemudian kalau mengupdate data dia yang Node.jpa langsung ke field. Kalau GPA menggunakan menggunakan merge. Kalau butuh setup mengenai butuh setup atau enggak, Node.jpa enggak. Kalau GPA ya pakai mapfriend dan database config. Alur dari si program secara keseluruhan itu mulai dari start, terus membuat IMF dan IM ya untuk untuk koneksi ke database-nya, terus kemudian lu pengen membaca input, parse, command, dan eksekusi dengan transaksi GPA. Terus program selesai atau end of file, end of process, ditutup menggunakan IMF, scanner, semuanya pakai ini tadi. Terus kemudian end. Intinya app ini versi production ready dari sistem parkir, sementara yang Node.jpa versi sandbox yang untuk belajar dan testing. Jadi keduanya saya penting untuk dipahami. Yang menjadi kesalahan saya adalah saat itu saya ragu Pak, karena di awal memang agak bingung waktu yang instalasi GPA yang versi GPA. Aku kurang paham untuk koneksi ke Mavennya, karena kalau pakai run debug juga masih kayak gini, masih agak bingung. Tapi kalau yang
no GPA ini itu sangat membantu. Nah, ini tinggal input doang. Ini areanya dari GD772, motor jenisnya itu motorcycle, kapasitasnya ada 10 tapi masih terisi 1 platnya. Terus kemudian namanya dan jenis motornya, area rektorat car. Kalau di area rektorat ada mobil. Terus kemudian yang diperbolehkan kapasitasnya ada 5, yang masih terisi 2 platnya ini. Dan itu udah berdasarkan udah berdasarkan urutan platnya. Kesalahan saya mohon dimaklumin Pak, karena masih ambigu, masih bingung caranya. Jadi mungkin untuk selanjutnya bisa diajari mengenai Maven Pak, karena kalau ekspor sendiri masih kurang. Izin sekian presentasi dari saya Pak, terima kasih.